Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku mau ngejelasin fitur-fitur yang ada di wedding planner. Ini cocok banget buat kamu yang mau merencanakan pernikahan secara rapi dan biar nggak boncos juga. Itu kamu bisa menggunakan template ini. Sheet pertama itu sheet readme, digunakan sebagai sheet panduan kamu. Kamu bisa baca panduan untuk langkah menggunakan templatenya itu di sini. Lalu kamu juga bisa akses link di sini untuk melihat video tutorialnya. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet setup. Ini adalah pengaturan dasar dari template ini, jadi kamu harus mengisi di setiap kategorinya, mulai dari wedding budgetnya berapa, mempelai pria wanita, finance-nya by siapa, action planner-nya siapa, expense-nya ini untuk apa aja. Kan kalau expense itu pengeluaran ya, biasanya untuk vendor ya, kebanyakan kayak venue, dekorasi, catering dan lain sebagainya, itu mending ditulis aja kayak gini. Lalu vendornya itu apa aja. Nah, kalau misalnya ini udah sesuai ya nggak perlu kamu ganti lagi, tapi kalau misalnya kamu mau rubah ya kamu bisa rubah aja, nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini menu planning untuk catering, nanti ada sendiri aku jelasin. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet summary. Ini adalah ringkasan laporan pernikahan kamu. Jadi semuanya nanti akan muncul di sini. Sudah dipetakan satu-satu, mulai dari dokumen pengeluarannya untuk apa aja, lalu untuk seserahan juga ada di sini. Dan ini honeymoon juga ada, nanti sheetnya aku jelasin. Di sini juga ada vendor summary. Jadi kayak misalnya untuk vendor ini masih DP atau masih dicicil atau udah lunas, itu nanti muncul di sini. Lalu sheet selanjutnya adalah kalender. Ini digunakan untuk mencatat agenda kamu menjelang pernikahan ya. Jadi kan kalau mau nikah itu banyak banget kegiatannya ya, ngurus-ngurus berkas gitu ya. Itu banyak banget di sini. Kamu bisa tulis di sini. Misal di bulan Desember ya sekarang ya, kamu pilih Desember. Kalau misalnya November, kamu tinggal pilih November aja di sini. Jadi otomatis nanti kalendernya ganti sendiri. Dan agendanya juga menyesuaikan dengan bulannya. Jadi kalau misalnya agenda di bulan Desember, waktu kita klik November ya dia nggak muncul. Jadi nggak ngeganggu pandangan kita juga gitu. Dan untuk merubah tahunnya, kamu cukup menggunakan rumus 01 tahunnya gitu aja. Lalu cara mengisi di bagian kalender ini gimana nih? Nah, kamu cukup isi di bagian tabel task di sini. Contohnya di bagian tanggal, kamu bisa double klik aja seperti ini, nanti muncul kalender kecil. Contoh di tanggal 20 ya, ini kan masih kosong tanggal 20-nya. Di tanggal 20 Desember 2025 beli seserahan. Ini aja. Nanti otomatis dia akan muncul di tanggal 20 gitu. Di bagian sebelah kanan ini ada ringkasan untuk dokumen. Jadi ini adalah ringkasan kesiapan dokumen kamu gitu ya, progresnya itu sudah sejauh mana. Kalau misalnya udah selesai, kamu bisa pilih progresnya selesai, kalau nggak jadi pilih dibatalkan. Nanti di sini juga ada ringkasannya, yang selesai berapa, dibatalkan berapa. Di sini tersedia kayak lembar catatan, misalnya kamu perlu mencatat apa sebagai informasi kamu ke depannya gitu. Lalu selanjutnya adalah budget breakdown. Ini sheet yang penting juga karena ini akan mencatat semua uang keluar kamu selama menjelang pernikahan gitu ya. Nanti nyatetnya di bagian transaction ini. Dan di sini sudah dipetakan untuk pengeluarannya itu di tabel sebelah sini, untuk seserahan di tabel sebelah sini. Lalu di atas juga ada chart, expense-nya berapa, symbolic gift-nya berapa. Dan di sini juga ada summary kecil, total expense, total symbolic gift, itu udah berapa yang dikeluarkan. Di sini juga ada budget yang kamu isi di bagian setup tadi. Dan di bawahnya adalah remaining budget, sisa budget yang belum kamu gunakan. Cara mengisinya di bagian tanggal seperti biasa, kamu bisa klik 2 kali, nanti akan muncul kalender kecil seperti ini. Kalau misalnya kamu menggunakan HP, silahkan menggunakan rumus seperti ini ya, 12 garis miring tanggalnya garis miring tahunnya gitu. Deskripsinya misal DP catering gitu, DP catering, spendingnya itu expense, karena expense catering itu masuknya di expense. Lalu pilih kategorinya catering. Finance-nya itu dibayar oleh siapa, dibayar oleh pria atau mempelai pria. Di sini bisa tulis totalnya 50 juta. Itu udah muncul 50 juta, maka chartnya akan bergerak sendiri. Di sini juga sudah muncul total expense 50 juta. Di bagian ringkasan expense juga sudah muncul untuk catering, sudah dikeluarkan sebesar 50 juta. Dan di sini ada remaining budget lagi 80 juta. Oke ya, udah jelas. Kita lanjut ke symbolic gift. Ini adalah seserahan. Di bagian kategori ini tidak perlu kamu isi karena kamu udah ngisi di bagian sheet setup tadi. Jadi kamu cukup mengisi di bagian amount dan note-nya aja di sini. Amount-nya berapa? Ini adalah kira-kira budget ya, untuk alat sholat itu sebesar segini, untuk perhiasan segini, pakaian segini dan lain sebagainya gitu.
Nanti di bawahnya ini adalah tabel deskripsinya. Jadi misalnya alat sholat itu ada apa aja, kamu bisa tulis sajadah, dibiayai siapa, kategorinya masuknya alat sholat. Ini bisa pilih ya kamu ya di sini. Lalu kuantitinya berapa, harga per itemnya berapa, dan totalnya nih nanti otomatis catatannya misal beli di Shopee atau mungkin ada diskon, lalu progresnya itu segera atau pending atau dibatalkan juga bisa. Lalu nanti di bagian atas juga akan muncul chartnya seperti ini. Sheet selanjutnya adalah sheet vendor. Ini keren banget sheetnya. Jadi fungsi dari sheet ini mencatat semua vendor. Jadi kamu harus mencatat dulu untuk venue-nya itu apa aja, catering, dekorasi dan lain sebagainya. Kenapa perlu dicatat? Supaya kamu bisa membandingkan dan kamu bisa menentukan dengan jelas dan pasti kira-kira mana nih yang worth it untuk digunakan gitu. Contohnya ini aku udah nulis ya untuk kategori, vendor name, emailnya apa, kontak, sosial media, dan harganya itu berapa. Nanti kalau misalnya kamu udah pilih nih, aku mau yang ini, vendor A, vendor B, vendor C, dan lain sebagainya gitu. Nanti dia akan otomatis pindah ke yang approved vendor ini. Jadi kamu nanti yang diambil dari sininya aja, tabel sini. Caranya gimana biar pindah? Cukup di bagian cek ini, kamu pilih yes. Oke, nanti di sini otomatis akan pindah sendiri di bagian approved vendor. Lalu untuk catering misalnya ya, catering gitu ya. Ini aku mau ngambil yang enak mantap gitu ya. Yes. Terus pilih lagi dekorasinya brilliant decor gitu ya. Yes. Nah, nanti udah muncul di sini. Ini yang akan kamu gunain untuk venue-nya segini, catering segini, dekorasinya segini gitu. Nanti di sini juga ada chartnya. Oh, sorry nih, salah judul ya. Ini harusnya approved vendor. Lalu di bagian atas ada top highest cost. Jadi biaya yang paling besar dikeluarkan itu untuk apa aja gitu. Di sini kan baru ada 3 ya. Ya udah jadi munculnya ini. Kalau mau ditambahin lagi misal apa ya? Make up gitu ya. Ya, ini kan 3 juta ya. Nah, nanti ini jadi make up nih. Nah, gitu kan tadinya 1 juta nih, jadi pindah 3.500.000. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet catering. Ini juga sama fungsinya seperti yang vendor tadi. Kamu harus menulis dulu nih dari catering yang udah kamu pilih, kan dia pasti ngasih menu-menunya itu apa aja. Nah, kamu tulis dulu menunya apa. Menu planning ini yang udah kamu isi di bagian sheet setup tadi ya. Nanti ada pembukaan, hidangan utama, set dish, hidangan penutup, dan lain sebagainya. Nanti kamu isi harganya berapa, kuantitinya ini kamu butuhnya berapa sesuai tamu undangan. Lalu ini totalnya otomatis. Dan kalau udah fix, kamu mau ambil menu yang itu, kamu bisa pilih pick aja di sini. Yes, gitu. Nanti otomatis dia akan geser. Lalu lagi misalnya geser lagi, atau mau diambil semua juga boleh, misal gini, yes. Nah, misal contohnya ambil banyak ini ya, udahan ya. Nanti di sini akan muncul total approved menu tuh ada berapa, 33 juta. Nah, ini udah cukup belum buat budget kamu. Nah, di sini juga akan kelihatan untuk pembukaan itu ada dua menu. Untuk hidangan utama ada 3 menu, untuk hidangan penutup ada 2 menu, dan totalnya itu segini gitu teman-teman. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet tamu undangan. Jadi kamu bisa mengisi namanya ini siapa, alamat di mana, kontak number. Lalu ini tagnya itu sebagai apa? Maksudnya dia itu keluarga, temen, tamu spesial gitu. Misal temen ya, di sini si A gitu. Alamatnya Jakarta. Sorry. Oke, kontak number gak usah. Dan ini tamu dari siapa? Misal mempelai pria. Fasilitasnya perlu nggak? Kira-kira dari Jakarta ini butuh nginep nggak? Jadi atau butuh transportasi nggak? Kasih aja transportasi gitu. Lalu kasih catatan apa gitu. Nanti di sini juga akan apa ya? Muncul ya guys, invite-nya berapa. Lalu sheet selanjutnya atau sheet yang terakhir adalah sheet honeymoon. Di sini udah ada catatannya ya. Sesuaikan pengaturan di bawah ini. Destinasinya di mana diisi. Honeymoon budgetnya berapa? Kamu isi berapa? Misal 3 juta. Oke, gitu ya. Ini 3 juta. Lalu honeymoon expense ini kategorinya apa? Misal untuk pesawat atau kereta aja deh. Budgetnya kereta cocok. Plannya berapa? 1 juta. Nah, gini. Di sini udah jelas ya, plannya udah 1 juta. Aktualnya ini cara ngisinya itu di bagian transaksi. Jadi misalnya contoh di tanggal 19 ya, beli tiket kereta. Tiket KAI aja deh. Expense-nya masuk ke kereta, totalnya ternyata dapat diskon nih jadi 750.000 gitu. Sebentar. Oke, jadi 750.000 di sini diskon.
diskon 25% gitu ya. Itu jadi nah gini ya, jadi 750.000 ini contoh aja. Lalu aktualnya jelas di sini ya, 750.000 gini. Lalu kita balik lagi ke bagian summary. Di summary udah muncul semua nih, mulai dari venue-nya tadi apa aja, mulai dari vendornya tadi apa aja, terus cateringnya apa aja, ambilnya enak mantap gitu ya. Ini paid ini yang udah dibayarkan yang kayak terlalu gede tadi, itu diambil dari budget breakdown ini. Coba kita ganti ke 5 juta aja. Ya, ini lebih kecil angkanya. Maka di sini juga akan berubah 5 juta dan kekurangannya itu ada 36 juta. Jadi teman-teman bisa tahu nih kira-kira kurangnya itu berapa. Dan di bagian sini juga udah mulai keisi ya. Beberapa udah mulai keisi gitu teman-teman. Karena ada honeymoon budget juga udah keisi untuk kereta tadi ya. Oke, jadi seperti itu untuk template wedding planner. Kalau kamu mau menggunakan template ini, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi sekarang ya. Jadi kamu harus merencanakan pernikahan itu sebaik mungkin supaya wedding dream itu terwujud dengan sempurna gitu teman-teman. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya.